Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amal ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat pemerhati ekonomi Islam yang saya cintai, teman-teman pebisnis muslim, teman-teman investor syariah yang saya cintai, izinkan pada kesempatan ini saya menasihati diri saya sendiri, sharing kepada teman-teman terkait dengan sesuatu hal yang saya anggap penting di dalam suatu ekonomi Islam, terutama dalam investasi syariah, yaitu yang kita akan bahas tentang resiko atau khotor. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menyatakan bahwa resiko atau khotor itu ada dua, khotor tijarah wal khotorul maisir. Khotorul tijarah alati la budda minhu wal khotorul maisir alati yatadomanu akla amalin nasi bil batil. Bahwa Ibnu Taimiyah menyatakan ada dua hal, resiko bisnis dan resiko spekulasi atau resiko maisir. Nah, dalam konteks ekonomi Islam, inilah kita yang pegang. Nah, apa yang dimaksud dengan risiko bisnis? Risiko bisnis adalah risiko yang muncul dari kegiatan bisnis, yang muncul secara alamiah, menjadi include dalam bisnis itu sendiri, tidak bisa dihindari. Contohnya misalkan, perusahaan selain menciptakan laba, juga menciptakan rugi. Nah, kerugian ini adalah sesuatu risiko dari suatu usaha, tidak bisa kita hindari. Kalau misalkan sebagai contohnya penghindaran risiko yang tidak mau adalah bunga. Ya. Seorang pemakan riba tidak mau rugi sehingga dia kepingin untung terus, tidak mau menerima kerugian. Nah, itu yang tidak sesuai dengan bisnis alamiah. Bisnis alamiah itu ada untung dan rugi. Nah, persoalannya adalah seberapa sering kita mendapatkan keuntungan dan seberapa sering kita mendapatkan kerugian, itulah yang harus kita manage. Salah satu indikator manajemen risiko adalah bagaimana kita meminimalisir peluang terjadinya kerugian, yaitu adalah dengan cara menghitung berapa kali munculnya peluang rugi dan berapa kali munculnya keuntungan. Nah, inilah risiko tentang probabilitas, ya. Probabilitas munculnya risiko atau munculnya kerugian, itu adalah risiko. Ada resiko yang lain adalah deviasi dari target yang sudah kita canangkan. Kita menginginkan ada return 10%, kadang-kadang kita dapat 5%, kadang-kadang kita dapat 15%, tapi most of all rata-ratanya 10, dengan deviasi katakanlah 1 atau 2%. Sementara di investasi lain ada yang rata-rata katakanlah 20%, tetapi deviasinya terlalu tinggi. Deviasinya katakanlah 10%. Nah, pengukuran risiko dengan berdasarkan deviasi ini digunakan untuk menjamin aktivitas kita tidak terlalu jauh dari target. Misalkan, ketika kita berinvestasi saham, kita tidak ingin menciptakan kerugian yang terlalu besar, sehingga ketika kita mengalami kerugian, kita harus serta-merta siap melakukan cut loss, misalkan 5%. Kita batasi kerugian kita adalah 5%. Jadi ketika kita berinvestasi saham, kemudian harga sahamnya turun 5%, kita cut loss. Kita hanya menerima resiko itu. Kita tidak kepingin membukukan kerugian yang lebih besar. Nah, itu adalah pengukuran risiko dari deviasi. Nah, kita melihat risiko selain dari standar deviasi dan probabilitas adalah jenis yang lain adalah bentuk-bentuk risiko terhadap suatu transaksi atau transaksi yang berisiko. Transaksi yang berisiko itulah yang dalam pandangan Ibnu Taimiyah itu dikatakan adalah risiko maisir. Nah, instrumennya adalah misalkan salah satunya adalah future. Future adalah membeli hari ini dengan harga hari ini, tetapi penyerahannya dilakukan pada masa yang akan datang dengan harga yang masa datang. Jadi misalkan
kita membeli future opsi dolar. Kita beli dolar hari ini 14.000 atau 15.000 dengan penyerahan 1 minggu lagi. Nah, ketika 1 minggu lagi harga dolar sudah berubah, bisa jadi di atas 15 atau di bawah 15. Nah, setting dari permainan spekulasi ini harapannya adalah ketika kita beli di awal, nah, ketika penyerahan harganya naik. Nah, tapi yang sering terjadi justru ketika beli, ketika penyerahan itu harganya di bawah harga belinya, sehingga kita membukukan kerugian. Itulah namanya spekulasi. Nah, instrumen yang kedua adalah transaksi short selling di pasar modal adalah menjual barang padahal dia tidak memiliki barang itu. Harapannya seperti apa? Menjual dari harga tinggi di awal pagi, di awal sesi perdagangan, kemudian akan di-cover dengan pembelian di sore hari dengan harga yang lebih rendah. Sehingga di hari itu terkesan ada jual beli di mana harga jualnya lebih tinggi daripada harga belinya. Itu adalah short selling. Itu adalah spekulasi. Ya. Karena harapannya seperti itu. Tetapi yang terjadi kemudian di lapangan, bisa jadi kita menjual pagi, tetapi ketika sore harganya naik. Nah, kita terpaksa membeli dengan harga yang lebih tinggi lagi. Nah, itulah adalah untung-untungan. Nah, kemudian yang ketiga adalah instrumen margin trading, yaitu membeli saham dengan cara menghutang kepada sekuritas. Targetnya adalah supaya investor banyak transaksi. Ya. Dengan dipinjami, itu akan memunculkan transaksi-transaksi yang di luar rasionalitas. Ya. Yang penting transaksinya banyak, harapannya broker seperti itu. Nah, sehingga investor cenderung untuk melakukan spekulasi. Jadi untuk margin trading bukan karena diharamkannya bukan karena basis bunga dalam margin trading, tetapi karena efek dari margin trading adalah munculnya spekulasi. Ini yang harus kita hindari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita tadi memahami konsep resiko, nah sekarang bagaimana kita manfaatkan ilmu itu untuk membantu keputusan kita di saat investasi pada saat ini, seperti pada saat COVID-19 di mana bursa saham atau bisnis mengalami kelesuan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, menurut saya adalah ini adalah suatu kesempatan ya, karena apa? Peluang terjadinya resesi itu jarang-jarang terjadi, peluangnya sangat kecil sehingga bisnis akan berpeluang kembali kepada situasi normal, sehingga kita bisa mengambil peluang dari sini dengan melakukan bisnis-bisnis hal-hal yang bisnis-bisnis di sektor-sektor yang berpeluang untuk diambil di COVID ini seperti telekomunikasi, IT, sehingga misalkan di pasar modal kita membeli saham-saham IT, teknologi, telkom, kemudian sektor-sektor farmasi, kemudian sektor-sektor konsumsi. Nah, ini adalah menjadi suatu peluang. Ya. Adapun harga-harga saham misalkan Bank BRI Syariah atau bank yang lain, syariah yang lain juga sudah mengalami penurunan yang tajam sehingga ada peluang untuk melakukan rebound. Nah, kedua adalah bisa jadi di era COVID seperti ini muncul investasi-investasi bodong, ya, karena banyak pengangguran sehingga bisa jadi ada peluang nanti misalkan money game atau multi level marketing yang tidak syariah. Nah, ini harus kita waspadai sehingga kita tetap mengambil prinsip dahulukan syariah dan menomorduakan cuan. Jangan lupa syariah yang investasi syariah yang benar adalah investasi syariah yang mengedepankan kaidah syariah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.